yang digunakan pelaku berhasil mengelabui penjual dan juga pembeli sekaligus dengan memanfaatkan rekening bank milik warga yang ditukar minyak goreng. Bagaimana sebenarnya cara kerja jaringan ini agar masyarakat tidak menjadi korban berikutnya? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya di mana Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan jual beli mobil lintas provinsi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan tema yang akan kami hadirkan, di mana Polda Jatim membongkar sindikat penipuan jual beli mobil lintas provinsi dengan skema segitiga. Mungkin di antara Anda ada yang mengetahui atau pernah mendengar atau bahkan pernah hampir menjadi korban dalam skema segitiga ini. Anda juga dapat berbagi kepada kami di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712, juga melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu Kanit Cyber Polda Jatim, AKP Rio Pradana. Wawancara Pro 3. Pak Rio, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, Pak Rio, Polda Jatim membongkar sindikat penipuan jual beli mobil lintas provinsi menggunakan skema segitiga. Pak, mungkin di awal bisa dijelaskan awal mula kasus ini terungkap bagaimana nih, Pak? Jadi berbagai macam laporan yang ada di khususnya Jawa Timur, baik di wilayah maupun di Polda sendiri, di wilayah juga pada modus yang sama, sekitar 68 kasus. Di Polda sendiri yang sedang kami tangani ada 3. Kemudian modusnya kan segitiga mobil skemanya, yaitu di mana para pelaku ini mengambil foto dari media sosial atau akun-akun platform sosmed, marketplace, kemudian dia jual lagi dengan harga yang sedikit lebih miring supaya menarik dayanya, upayanya menarik pembeli. Kemudian dari pembeli tersebut memberikan sebuah DP separuh harga. Kemudian dari pembeli tersebut disuruh untuk menemui pemilik mobil. Pemilik mobil tersebut juga sudah didoktrin juga, sudah ditelepon juga oleh para pelaku untuk mengaku sebagai saudara atau kakak. Jadi yang ngecek tadi, yang mau membeli tadi itu, dia bilangnya, saya yang mau beli yang saudaranya pelaku tersebut, misalnya namanya A. Kemudian setelah bertemu, setelah cocok dengan harga, kemudian pembeli mobil tersebut mentransfer sejumlah uang kepada rekening penampung pelaku. Setelah mentransfer, kemudian pembeli dan pemilik mobil tersebut akhirnya bersengketa sendiri. Jadi begini Pak ya, seseorang atau pihak pelaku ini mengambil foto sebuah mobil di media sosial, padahal bukan punya dia. Kemudian ditawarkan juga di media sosial. Ada pihak yang tertarik, kemudian silakan untuk datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan mobil. Bertemu dong ya si calon pembeli dengan yang pemilik mobil aslinya. Iya, betul. Saling bagaimana akhirnya terjadi kesepakatan si calon pembeli mentransfer uang bukan kepada pemilik mobil tetapi kepada pelaku yang mengupload foto yang justru bukan miliknya tadi. Itu. Betul. Betul, ini memang sudah marak modus-modus seperti ini, Pak. Sudah banyak terjadi khususnya di Jawa Timur, sudah banyak. Sudah banyak. Ada berapa tersangka ini Pak yang diamankan atau yang ditangkap oleh pihak kepolisian? Untuk yang kami amankan sendiri ada 11 tersangka. Ada 11? 11, 3 perempuan. 3 perempuan, 8 laki-laki. Apa peran mereka masing-masing ini Pak? Jadi mereka terbagi dalam 3 lapisan bawah yang dia itu sebagai perekrut dan pencari rekening. Jadi ada 4 orang, DS, RV, YD, dan DN. Tapi 3 perempuan, 1 laki-laki. Pemilik rekening ini bukan dari 11 orang ini Pak ya? Bukan. Jadi bukan. Jadi pemilik rekening itu orang lain lagi bahkan? Orang lain lagi yang hasil rekrutan dari jaringan paling bawah ini. Jadi dia mengiming-imingkan warga masyarakat, khususnya yang di desa-desa, kemudian diiming-iming oleh sejumlah hadiah.
Sebentar Yes. Pak, sebentar. Ya, Mereka mencari korban untuk bisa memberikan nomor rekeningnya, diiming-imingi sejumlah hadiah. ya betul. Oh, Hadiahnya yaitu minyak goreng oh, dan uang 50.000. uang 50.000 dan minyak goreng, kemudian warga memberikan nomor rekeningnya. Enggak, diambil data pribadinya, kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam m-banking, Oh, dibuatkan nomor rekening lagi, gitu. oh, iya, iya, iya. Jadi setelah mereka mendapatkan warga, diminta data-data pribadinya, ditukar minyak goreng dan uang 50.000, data-data itu dibuatkan m-banking baru Ya, betul. tanpa sepengetahuan Melalui si KTP, pemilik. pemilik KTP identitas tersebut. Nggak tahu juga nih pemilik KTP-nya Pak ya, bahwa sudah akan disalahgunakan membuat m-banking tadi ya. Nggak tahu, nggak tahu. Oke. Berapa total kerugian ini Pak? Atau sudah berapa banyak rekening ini yang dihimpun oleh mereka ini Pak? Kalau rekening yang sudah dihimpun mungkin ratusan, sudah Ratusan. ratusan, Oke. ratusan. Berapa uang yang sudah diamankan pihak kepolisian atau sudah ditelusuri dari aktivitas penipuan ini Pak? Untuk kerugian sendiri yang ada di Polda Jatim sekitar 700 jutaan. Belum yang 700 di juta. tempat lain siap. Ya, 700 juta di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Tempat lain, kabarnya Iya. juga ini lintas provinsi. Maksudnya gimana nih Pak? Jadi dia ada jaringan tengah itu, dia bertujuan untuk mencari komunitas jaringan bawah yang tugasnya untuk merekrut orang, kemudian memberikan data pribadinya, Mhm. kemudian dikirimkan lagi ke jaringan tengah Hmm. karena akan dia mobiling di seluruh Indonesia dia. Ya, Yang jaringan ya. tengah ini. Ada Ya. di Bali kemarin, di Di Semarang Bali. ada juga, Oke. di Kediri. Iya, iya. Kemarin yang kemudian saya ambil yang jaringan tengah ada di Batam. Di Batam. Paling banyak yang menjadi korban di wilayah mana ini Pak? Jawa Timur kah? Jawa Timur banyak. Bali juga ada, Batam juga ada tapi ya. Iya, betul. Ya. Sudah berapa lama sindikat ini melakukan aksi penipuan dengan modus seperti ini Pak? Mereka melakukan penipuan ini sejak November 2025. November 2025 kerugian di wilayah hukum Polda Jatim sudah 700 jutaan. Oke. Jenis mobil apa yang biasanya dijadikan sebagai pancingan untuk alat penipuannya ini Pak? Mobil yang paling laris saat ini, Innova, HRV, itu aja. Ya. Pernah meminta keterangan dari korban ataupun ya korban baik yang pembeli atau yang pemilik mobil Pak? Apa yang mereka sampaikan kepada pihak kepolisian? Ya, pernah. Mereka juga awalnya nggak akan mengira seperti kayak ini, kejadian seperti tersebut. Setelah kami jelaskan adanya skema model terbaru yang mungkin akhir-akhir ini sedang marak, mereka akhirnya percaya dan yakin bahwa ini penipuan. Ya. Dan bukan antara penipuan saling pemilik mobil sama pembeli. Iya, jadi calon pembeli itu merasa sudah mentransfer ke pemilik mobil, Iya. tapi pemilik mobil Ya. tidak merasa menerima dan jelas tidak akan memberikan mobilnya, itu ya. Iya, Jadi betul. mereka bertikai di situ. Nah, bagaimana cara pelaku meyakinkan calon pembeli untuk bisa melakukan transfer ke nomor yang tidak ditanya kepada pemilik mobil yang ia datangi nih Pak? Kan aneh ini ya. Iya, betul. Karena pemilik mobil tersebut sudah juga dibilang nanti ada adik saya yang ke situ untuk melakukan pengecekan mobil dan bukan membayar. Gitu. Oh, jadi pelaku kepada calon pemilik mobil mengatakan nanti ada Iya. adik saya ke sana. Iya. Karena Saudara sudah saya dijanjikan nanti ngaku aja sebagai adik saya begitu. Betul, betul. Oke, tapi kenapa tidak tanya nomor rekeningnya berapa kok justru percaya dengan yang menyampaikan melalui media sosial ini, Pak? Karena dia kan juga biasanya minta nomor rekeningnya atas nama perempuan atau cowok. Terus dia bilangnya juga, oh itu punya istri saya, itu namanya adik saya. Pemilik mobil juga mengatakan sedemikian rupa seperti yang sudah diarahkan oleh para pelaku. Oh begitu. Iya, Ya. iya, iya. Dan bukti apa saja nih Pak yang diamankan ke kepolisian? Untuk barang yang diamankan banyak, ada 30 buah yang dilakukan untuk 38 unit handphone untuk transaksi, modus dan lain sebagainya. Kemudian mobil Fortuner
GR, Trust, dan ZX. Oh, itu barang buktinya. Iya. Kalau status hukum Iya. pemilik mobil yang asli, yang foto mobilnya dicatut oleh pelaku gimana ini? Dia juga sebagai korban Tetap sebagai korban, akhirnya. walaupun tidak Korban. ada materi yang hilang di situ, Pak ya? Nggak ada materi yang hilang. Oke. Dia sebagai sarana para pelaku untuk melakukan aksinya. Iya. Uang yang sudah ditransfer Jadi bisa korban, ya. diselamatkan, Pak? Sementara masih sekitar nggak sampai full. Nggak sampai Cuman full. Baik. pemilik mobil minta ini diteruskan sampai pengadilan. Pasal apa ini, Pak Rio, yang akan disangkakan kepada para tersangka ini, Pak? Untuk pasalnya yaitu Undang-Undang ITE yaitu 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi data elektronik. Kemudian ancaman hukumannya 67 hingga 166 tahun, denda paling banyak 1 miliar. Kemudian tentang Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, pasal 67 ayat 1, junto 65 ayat 1, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Kemudian tentang penipuan. Jadi banyak ya pasal berlapis ini, Pak ya. 492. Imbauan dari kepolisian untuk warga yang ingin membeli mobil secara daring, Pak. Silakan. Untuk himbauan warga mungkin yang sekitar mencari mobil yaitu pastikan dulu unitnya, kemudian pastikan juga data rekening atau pembayarannya, pastikan juga pemilik mobil jangan sampai tertipu dengan modus yang sama. Karena pelaku yang di sindikat di luar sana juga masih banyak yang ingin melancarkan aksinya. Demikian, terima kasih. Pak Rio, terima kasih banyak Pak ya untuk perbincangannya dan juga imbauannya untuk kita semua. Terima kasih Pak. Salam sehat. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak. Iya. Demikian tadi Kanit Cyber Polda Jatim AKP Rio Pradana. Wawancara Pro 3.